Yang pertama, kami akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor tahun 2026 di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari Jumat 22 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Komisioner Kompolnas Irjen Pol Rida Utari, terima kasih sudah hadir Ibu. Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara Profesor Dr. Juanda SH MH, terima kasih Prof. Kapendam Jaya Letkol Aranur Nuriskap STMMT Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Iman Manudin, Dirsamapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Wanudi Adibowo, dan Satbrimob Kombes Pol Henik Marianto SKMSI, Diresiber Kombes Pol Raden Bagus, Dires PPA Kombes Pol Dr. Rita. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada siang hari ini. Kami akan menyampaikan komitmen Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dalam pengungkapan beberapa kejahatan jalanan yang menjadi perhatian publik, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Ini merupakan komitmen prioritas utama dari Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya. Kami juga menyampaikan empati kepada korban dalam hal tindak pidana pencurian kekerasan, curanmor maupun pencurian dengan pemberatan. Dalam menjaga situasi Kamtibmas, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan melihat bagaimana langkah-langkah manajemen risiko, mulai dari primum remedium, langkah preemptif yang dilakukan, yaitu dengan diawali dari satu Kamtibmas kolaboratif dengan Siskamling untuk memperkuat ketahanan lingkungan menjadi potensi gangguan keamanan. Kehadiran Sabu Kamtibmas dan Siskamling bukan semata-mata sifatnya seremonial, tetapi ini merupakan wujud kolaborasi masyarakat bersama Polri dan TNI dalam memperkuat deteksi dini, memperluas jangkauan informasi Kamtibmas, serta membangun kepedulian bersama keamanan lingkungan. Selanjutnya, dari upaya preemptif menuju upaya preventif, patroli mulai dari skala kecil, Koramil, Polsek, skala menengah, Kodim dan Polres, serta skala besar Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Ini juga dititik beratkan di beberapa titik, termasuk pengaturan arus lalu lintas, pemantauan titik-titik rawan, kerjasama dengan Pemprov DKI untuk mengkolaborasikan CCTV yang ada sehingga membatasi ruang-ruang tindak pidana. Sebagai gambaran, pada bulan April telah dilaksanakan 27.915 patroli, serta minggu pertama bulan Mei tercatat 6.520 kegiatan patroli, minggu kedua 6.751 kegiatan patroli, dan minggu ketiga 1.551 kegiatan patroli. Namun demikian, ini tidak meredakan niat dari para pelaku kejahatan, sehingga Polda Metro Jaya harus memberikan upaya represif, penindakan ultimum remedium. Ini langkah upaya terakhir yang harus diambil, tapi tetap secara tegas, terukur, dan profesional. Dari periode 1 Mei sampai dengan 22 Mei 2026, Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 127 laporan polisi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan,
pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kendaraan bermotor. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 173 tersangka berhasil diamankan. Rekan-rekan bisa melihat sendiri di belakang dan sisi kanan kami. Adapun jumlah tersebut 38 tersangka diamankan oleh Polda Metro Jaya, sementara 135 tersangka diamankan Polres Jajaran. Untuk memperjelas rinci secara komprehensif akan disampaikan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum terkait tentang kronologis kejadian, proses pengungkapan, tersangka, motif, dan barang bukti. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan awak media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang sudah berhasil diungkap oleh tim pemburu begal dalam rangka program Jaga Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam 1 bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun dengan adanya kecepatan informasi di media sosial cukup membantu kami untuk segera melakukan langkah-langkah pengungkapan dan langkah-langkah upaya hukum di dalam melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Peningkatan ini tentunya tidak bisa kami diamkan. Kejahatan jalanan yang sudah menimbulkan dampak nyata bagi warga Jakarta, mulai dari rasa tidak aman saat beraktivitas, kemudian menurunnya geliat ekonomi masyarakat karena adanya rasa ketakutan tersebut, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota, maka kami tentunya harus bergerak cepat dan kami dengan penuh keyakinan kami membentuk Satgas Pemburu Begal. Dari kegiatan tersebut dapat kami informasikan bahwa dari mulai periode 1 Mei hingga 22 Mei 2026 kami telah mencatat 1.283 laporan kejahatan jalanan dengan perincian sebagai berikut. Pencurian dengan pemberatan 651, ini yang paling dominan terjadi. Kemudian pencurian biasa 396 laporan. Pencurian kendaraan bermotor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari total laporan tersebut, kami telah berhasil mengungkap sejumlah 870 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan 135 tersangka itu dilaksanakan penegakan hukum oleh jajaran Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
100 orangnya berasal dari wilayah Jabodetabek, artinya tinggal maupun berasal asli dari wilayah Jabodetabek. Kemudian 70 orangnya berasal dari luar Jabodetabek. Kami sampaikan hasil dari pengungkapan terkait dengan barang bukti yang berhasil kami amankan di dalam kegiatan Satgas Pemburu Begal ini. Dalam periode tersebut kami sudah melakukan penyitaan terhadap 466 barang bukti. Di antaranya adalah berbentuk gawai, ada 84 unit, kemudian sepeda motor roda 2 ada 69 unit, ada kendaraan roda 4 juga, kemudian laptop dan 8 pucuk senjata api beserta munisinya. Ini yang digunakan di dalam melakukan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kunci letter T yang digunakan oleh para pelaku, 45 bilah senjata tajam juga digunakan oleh pelaku di dalam menjalankan kejahatannya. Kemudian 240 barang bukti lainnya seperti pakaian, rekaman CCTV, dan barang-barang hasil kejahatan dari perbuatan para pelaku. Terhadap para pelaku atau tersangka yang sudah kami lakukan penangkapan dan penahanan yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan, kami menerapkan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 476 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kemudian pasal 477 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara, pasal 479 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara, dan pasal 306 KUH pidana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kami pastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Rekan-rekan sekalian, terhadap para tersangka yang pada saat kami lakukan penangkapan melakukan perlawanan maupun melarikan diri, maka kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Jadi beberapa tersangka yang melakukan perlawanan dan melarikan diri, kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Tentunya tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan masyarakat di mana saat kami melakukan penangkapan tersebut, dan pertimbangan keselamatan dari petugas kami di lapangan yang sedang menjalankan tugas. Dan setiap tindakan tegas terukur serta pelaksanaan tugas kami berpedoman pada Perkap 1 tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kami. Rekan-rekan media, sebagian kasus yang kami ungkap hari ini berawal dari viralnya video di media sosial. Video tersebut dengan jelas memperlihatkan aktivitas pencurian beserta ciri-ciri fisik para pelaku di lokasi kejadian tersebut. Inilah yang membantu juga kami di dalam melakukan pengungkapan terhadap beberapa kejadian yang viral di media sosial. Video-video itu kemudian mendapat respon yang masif dari masyarakat dan menyebar lintaskan informasi ini di berbagai platform media sosial. Akibat muncul informasi tambahan dari warga yang mempercepat proses identifikasi dan penangkapan terhadap tersangka. Tentunya dengan adanya situasi yang viral ini dapat membantu kami juga
memperoleh informasi dengan cepat dari para saksi, baik itu yang mengetahui identitas tersangka maupun para saksi yang mengetahui saat kejadian kejahatan itu dilakukan oleh para tersangka, sehingga kami berhasil mengamankan para tersangka ini dengan waktu yang relatif cepat. Berikut kami bisa tampilkan beberapa video viral yang rekan-rekan sekalian, silakan bisa dilihat beberapa video viral. Kami bisa tampilkan yang pertama video